Misalkan gini, saya zakat sama si A, kelihatannya kan banyak orang itu yang kadingalem semua dipakai, kan begitu Bu ya. Ada orang juga yang sederhana kehidupannya dan kita melihat kayaknya dia orang nggak punya, kita kasih. Dan ternyata dia orang kaya raya. Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena niat kita adalah zakat. Sedekah itu ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah murni. Tetap boleh, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kaidah yang kedua, ketika kita bersedekah misalkan rumah yang kecil, niat kita rumah kecil yang mau disedekahkan untuk rumah tahfidz, tapi tangan kita nunjuk yang gede. Ini rumah kecil, ini rumah gede. Kita nunjuk, saya mau sedekah rumah itu, nunjuknya yang gede. Hatinya kemana? Rumah yang kecil. Jatuhnya mana? Jatuhnya niatnya itu. Artinya pahala yang ia dapatkan bukan rumah yang gede itu, tetapi rumah yang kecil itu. Kenapa? Karena niatnya adalah sedekah yang kecil. Makanya kalau mau sedekah gak usah dusta, gak usah berbeda antara omongan dengan hati. Lebih baik ibu sedekah 10.000 tapi ikhlas, ya kan, daripada ibu sedekah 1 juta tapi kemudian ibu sakiti hati penerima sedekah. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti orang yang menerima sedekah. Bu, pada zaman sahabat ada yang kemudian bersedekah. Kalau saya ibaratkan, yang satu 10.000, yang satu 10 juta. Apa kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? Yang 10.000 itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia ikhlas, ridho, dan tidak punya apa-apa lagi selain 10.000 itu. Tapi yang 10 juta dia ternyata untuk berbangga, untuk berpamer, dan kalaupun dia sedekah 10 juta masih ada 10 miliar di rumahnya. Dan subhanallahnya pahala 10.000 itu disandingkan dengan pahala 10 juta. Ini pernah terjadi pada masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, dari hadis Ma'an sama Yazid, pelajaran yang pertama adalah seseorang diperbolehkan sedekah kepada anaknya, begitu juga dengan sebaliknya. Dalam hal ini adalah sedekah biasa. Termasuk di sini dikisahkan bahwa ada Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Bu, Abdullah bin Mas'ud itu salah seorang sahabat yang kondisinya miskin. Dan Zainab itu istrinya, tetapi kondisinya kaya raya. Pada waktu itu Zainab mau bersedekah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, saya lebih berhak, anakmu lebih berhak mendapatkan sedekah itu daripada kau berikan kepada orang lain. Kata Zainab, loh, masa saya sedekah sama suami? Oh enggak ah. Ya, kira-kira begitu ya. Saya tanya dulu sama baginda Rasul. Ya udah sana tanya kalau kagak percaya. Kemudian turunlah hadis di Sahih Bukhari nomor hadis 1462, Shadaqo Abdullah wa zaujika wa waladuki ahaqqun min tasaddaqti bihi alaihim. Bener Zainab, suamimu itu benar. Enggak ada Bu, di situ enggak ada. Ibu biar lihat hadisnya aja. Yang suamimu katakan itu benar. Kalau ibu kaya raya, suami ibu kemudian orang yang kebetulan agak disusahkan oleh Allah dalam hal rizki, maka seorang istri boleh bersedekah kepada suami. Kenapa? Karena istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Yang ada suami menafkahi istri. Maka kalau ibu menjadi wanita kurir, menjadi wanita karir, menjadi entrepreneur, pengusaha, ya. Kemudian ibu punya uang, pengen sedekah kepada anak, pengen sedekah kepada suami, hadisnya ini boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ingat yang tadi sedekah ya Bu,
Masih ingat-ingat, saya akan ulang lagi, khawatir lupa. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini pernah kita bahas. Sedekah wajib namanya zakat, zakat fitrah, zakat profesi, zakat mal, perniagaan, perdagangan dan lain sebagainya. Kalau sedekah, infak, sedekah dan lain sebagainya, hibah dan lain sebagainya. Kenapa? Hadis yang ma'an. Yang ma'an ini hadis ke-6. Cuma penjelasan tadi di hadis Al-Bukhari nomor hadis 1462. Adanya di syarah, di kitab syarah. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis yang ke-6 ini adalah bahwa seorang ayah boleh memberikan zakat kepada anaknya dengan catatan bukan untuk melepaskan dirinya dari beban kewajiban menafkahi anaknya. Contoh, biar gampang. Suami saya kan punya anak. Kemudian kan anaknya sekolah di pesantren, misalkan sebulannya 1,5 juta. Kebetulan suami saya tiap bulan zakatnya 1,5 juta. Uang zakatnya buat bayaran anak, ini nggak boleh. Ya, yang diperbolehkan itu adalah seorang ayah boleh memberikan zakat kepada anaknya dengan tujuan bukan untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab nafkahnya. Contoh, setelah berumah tangga ternyata anaknya miskin atau anaknya kecelakaan, ya, untuk berobat dia tidak ada. Kemudian ayahnya bertepatan mau keluarkan zakat. Maka dalam hal ini seorang ayah boleh memberikan zakat kepada anaknya bukan untuk melepaskan dirinya dari kewajiban nafkah. Paham Bu ya? Itu pelajaran yang kedua. Jadi bapak ke anak itu boleh, tapi dengan catatan tadi. Apabila terjadi sesuatu dan bukan maksud untuk membebaskan dirinya dari kewajiban nafkah. Kalau yang pertama tadi nggak boleh. Ya, kenapa? Karena sekolah itu, pendidikan itu adalah kewajiban nafkah wajib dari ayah kepada anak. Begitu. Dan yang ketiga, tentu karena ini masih pembahasan tentang niat, apapun yang dilakukan walau tidak sesuai dengan kenyataan kayak Ma'an sama Yazid tadi, Allah tetap akan balas sesuai dengan niatnya. Begitu ya. Subhanallah. Lanjut. Hadis yang ke-7. Yang ke-7 agak panjang. Jam berapa? Gak apa-apa ya sampai jam 12. Baru setengah 11. Pas setengah jam dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam 11 ya, jam 11 lewat 20 menit. ya ini hadis 2 aja 2. Ya 2. Ini agak panjang Bu. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ke-7 Bu. Ketemu? Ya. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhairah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil asril mas'udi lahum bil jannah. Ya, pelan-pelan. Jadi Abu Ishaq ini Bu adalah salah seorang sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Biar kenal dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah seorang sahabat Rasul dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah datang kepadaku, ya'uduni ama hajjatil wada'i. Rasulullah datang menjengukku ketika pada peristiwa haji wada min wajah istaddabi, ketika aku sakit keras. Jadi Rasulullah itu datang
ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Fakultu, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Saya ini sakit keras ya Rasulullah, seperti yang kau saksikan ya Rasulullah. Saya sakit keras. Wa ana dzu malin, dan saya orang kaya raya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Rasul yang kaya raya memang. Ya. Wala yarisuni illa benatun li, dan tidak ada ahli warisnya. Hartanya banyak, melimpah, tapi nggak ada ahli warisnya kecuali satu orang putri. Eman hartane, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Afa atasaddaqu bisulusai mali, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah 2/3 dari hartaku? Kata Rasulullah, qala la, nggak boleh. 2/3 sedekah itu nggak boleh. Qultu fasyatru ya Rasulullah, kalau setengah boleh nggak ya Rasulullah? Faqala la, nggak boleh, kata baginda Rasul. Qultu fasulusu ya Rasulullah, kalau 1/3 aja ya Rasul, boleh nggak 1/3? Ini dasar hukum kenapa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nanti kita akan bahas. Fasulusu ya Rasulullah, kalau 1/3 ya Rasulullah. Qala as-sulusu was-sulusu katsirun au kabirun. Kalau 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Abu Bakar radhiyallahu an berkenaan dengan hadis ini, berkenaan dengan sulusu dulu di sini kita keep sampai situ. Di sini kan perkaranya kabirun au kasirun, kan begitu. Para ulama, para sahabat, para salafus shalih membahas hadis ini, menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya jika ingin berwasiat lebih baik diturunkan kadarnya dari 1/3. Karena di sini Rasulullah sudah mengatakan as-sulusu kabirun au kasirun, kurangi 1/3 itu memang batasannya, tetapi ini menyalahi pada keutamaan. Kenapa? Karena utamanya dikurangi, kaidahnya begitu. Kalau ada fasulusu kasirun au kabirun, maka kurangi. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rasul Abu Bakar dan para sahabatnya? Mereka kalau mau berwasiat itu kurang dari 1/3. Berapa? 1/4, 1/5. Abu Bakar itu berwasiat itu hanya 1/5. Kurangi kadarnya, jangan sampai 1/3. Walaupun 1/3 itu boleh. Kenapa? Karena di sini innaka antadaraka warasataka aghniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Karena ketika kita wafat, meninggalkan anak cucu kita, saudara-saudara kita dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada mereka kita tinggalkan dalam kondisi miskin, yatakaffafun, meminta-minta kepada manusia. Ada alasan. Kalau ada larangan, pasti ada alasannya. Bukankah lebih mulia ketika ibu meninggalkan anak cucunya dalam kondisi berharta, tapi tentu dengan diiringi dengan keimanan. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kalian takut untuk meninggalkan anak cucu keturunan dalam kondisi dzurriyyatan di'afa, lemah, baik secara fisik, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan. Lanjut. Mana sampai mana tadi? Khairun ala tayyibin nas. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi bihi wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Wa innaka lan tunfiq, dan sesungguhnya jikalau engkau itu menginfakkan, bersedekah nafaqatan,
sebuah nafkah sampai kemudian tabtaghi bihi wajhallah, dan tidak ada harapan selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, Allah kecuali Allah akan membalas sedekah itu, hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai kau suapkan makanan ke mulut istrimu. Kemudian qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi, dan berkata siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah aku tertinggal dengan sahabat-sahabatku? Qala innaka lan tukhallifa fa ta'mala 'amalan tabtaghi wajhallahi illa izdadat bihi darajatan wa rif'atan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedih dan berkata kepada baginda Rasul dalam kondisi sakit itu, ya Rasulullah, saya ini ketinggalan ya sama sahabat-sahabat saya. Saya meneranginya pelan-pelan ya Bu ya, artinya perpotong hadis karena panjang hadisnya. Saya ketinggalan ya Rasulullah dari sahabat-sahabat saya. Maknanya apa sih Bu? Di hadis kedua, ketiga, keempat, kelima kemarin kita kan pernah bahas bahwasannya kewajiban hijrah bagi para sahabat pada waktu itu kan wajib, ya. Nah pada waktu itu adalah sebuah kesedihan bagi para sahabat ketika sudah hijrah ke Mekah, ke Madinah, kemudian dia balik lagi ke Mekah, tapi wafatnya di Mekah. Itu adalah sebuah kesedihan bagi para sahabat. Ya, kenapa? Karena yang diharapkan wafatnya di Madinah. Jangan sampai kemudian wafat itu ke daerah tempat asal dia berhijrah, tetapi wafatlah pada daerah tempat ia berhijrah. Dalam hal ini adalah Madinah. Masih ingat yang kemarin Bu ya? Nah, di sini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tuh ngomong, ya Rasulullah, saya ketinggalan ya sama sahabat-sahabat saya. Saya mah ini kayaknya wafatnya di Mekah. Enggak, kata baginda Rasul. Di sini, jikalau engkau melakukan perbuatan dan tidak ada harapan lain kecuali engkau mengharapkan ridhonya Allah, maka niscaya Allah akan mengangkat derajatmu dan meninggikan derajatmu. Wala'allaka an tukhallifa hatta tantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Dan barangkali kamu akan berumur panjang, kata baginda Rasul. Barangkali nanti kamu akan berumur panjang. Bu, ini mukjizat. Mukjizat Rasul itu ketika Rasulullah mengatakan sesuatu kepada para sahabat itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Dan buktinya kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Allah terangkan kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya, bukan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Buktinya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang umurnya panjang sampai